Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurika dengan NIM 2511111220006 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem uropoietik. Jadi sistem uropoietik itu merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit melalui pembentukan dan pengeluaran urin. Jadi sistem uropoietik sendiri itu terdiri dari 4 organ. Yang pertama ada ginjal, kemudian ada ureter, dan ada vesika urinaria atau yang disebut dengan kandung kemih, serta ada uretra. Baik, yang untuk pokok pembahasan pada video ini yang pertama ada anatomi ginjal, kemudian ada anatomi ureter, dan anatomi kandung kemih, serta anatomi dari uretra. Nah, jadi untuk anatomi dari ginjal sendiri itu bentuknya seperti kacang berwarna merah tua. Panjang dari ginjal sendiri berkisar antara 12,5 cm dengan tebal 2,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Pada laki-laki, berat ginjal itu antara 125 gram sampai 175 gram. Dan pada perempuan, berat ginjal itu sekitar 115 gram sampai 155 gram. Nah, ginjal atau ren sendiri merupakan organ utama dalam sistem urinaria yang berfungsi sebagai alat filtrasi atau penyaring darah, serta pembuangan zat sisa metabolisme tubuh. Secara anatomi, ginjal ini memiliki dua permukaan atau yang disebut dengan fasies anterior dan fasies superior. Ginjal juga memiliki dua kutub atau yang disebut dengan polus, yaitu polus superior dan polus inferior, di mana polus superior itu letaknya berdekatan dengan kelenjar adrenal. Selain itu, terdapat dua margo atau tepi, yaitu margo medialis dan margo lateralis. Margo medialis ini yang mengarah ke tubuh, sedangkan yang margo lateralis ini yang mengarah keluar tubuh. Kemudian terdapat satu hilum yang disebut dengan hilum renalis ginjal, yang dilapisi oleh jaringan pelindung yang disebut dengan kapsula renalis. Pada ginjal terdapat bagian yang memiliki warna lebih cerah yang disebut dengan korteks renalis, sedangkan bagian luar yang warnanya lebih gelap itu disebut dengan medula renalis. Bagian yang berbentuk segitiga pada ginjal disebut dengan basis piramida disebut dengan piramida renalis. Dan pada piramida renalis ini bagian dasarnya disebut dengan basis piramida renalis, sedangkan bagian puncak yang mengarah ke pelvis itu disebut dengan apex piramida renalis atau papilla renalis. Pada piramida renalis tersebut juga terdapat kolumna renalis yang memisahkan satu piramida dengan piramida yang lain. Jadi hasil filtrasi dari ginjal ini pertama kali ditampung di dalam calyx renalis minor yang diibaratkan sebagai gelas kecil yang menerima urin dari papilla renalis. Kemudian membentuk suatu calyx renalis mayor atau yang diibaratkan sebagai gelas besar yang menampung urin yang kemudian mengalir menuju pelvis renalis sebelum dialirkan ke ureter. Selanjutnya ada bagian ureter. Ureter sendiri merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Fungsinya adalah untuk mengalirkan urin hasil filtrasi ginjal menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Secara anatomi, ureter sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni yang pertama itu ada bagian pars abdominalis, yaitu bagian ureter yang terletak di daerah abdomen atau perut. Yang kedua ada pars pelvica atau bagian ureter yang terletak di dalam rongga panggul atau yang disebut dengan pelvis. Yang ketiga ada uretra pars intramuralis, yaitu ureter yang ada di bagian akhir yang menembus dinding dari kandung kemih.
Jadi di sini perpanjangan dari tubular eh, perpanjangan tubular yang berpasangan dari pelvis ginjal yang merentang sampai ke kandung kemih itu adalah yang disebut dengan ureter. Panjangnya itu berkisar sekitar 25 sampai 30 cm dengan diameter 4 sampai 5 mm. Saluran ini menyempit di 3 bagian. Yang pertama dari titik asal ureter pada pelvis renalis, kemudian dari titik saat melewati pinggiran pelvis renalis, serta dari titik pertemuan ureter dengan kandung kemih. Baik, selanjutnya ureter ini itu memiliki dinding yang terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama ada dilapisi jaringan fibrosa, yaitu jaringan yang paling luar, kemudian ada jaringan muscularis longitudinal yang ke arah dalam, dan otot polos sirkular yang mengarah keluar. Kemudian ada epitelium mukosa yang mensekresikan selapus mukus pelindung. Kemudian ada lapisan otot pada ureter yang memiliki aktivitas peristatik intrinsik. Baik, selanjutnya ada vesika urinaria. Vesika urinaria atau yang sering disebut dengan kandung kemih memiliki beberapa bagian. Di antaranya ada apeks vesika, yaitu bagian ujung atau puncak dari kandung kemih yang tajam dan mengarah ke depan. Kemudian ada corpus vesika atau bagian tengah badan dari kandung kemih yang berfungsi sebagai tempat utama dari penampungan urin. Selain itu ada fundus vesika atau bagian kandung kemih yang tampak tebal dan berotot. Ini merupakan bagian dasar dari kandung kemih sendiri. Kemudian di dalam vesika urinaria terdapat bagian yang disebut trigonum vesicae. Trigonum vesicae ini terbagi menjadi 2, yaitu bagian atas yang disebut dengan ostium uretris dan bagian bawah yang disebut dengan ostium uretra internum. Ostium uretra internum sendiri adalah tempat keluarnya urin ke uretra. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai uretra. Uretra sendiri adalah saluran akhir dari sistem uropoitik yang berfungsi menghasilkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra ini juga berperan dalam sistem reproduksi sebagai saluran keluarnya semen saat ejakulasi. Sedangkan pada perempuan, uretra ini berfungsi untuk ekskresi urin. Nah, jadi pada laki-laki, uretra ini membawa cairan semen dan urin tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Uretra ini panjangnya mencapai 20 cm dan melalui kelenjar prostat serta penis. Kemudian uretra di perempuan itu memiliki ukuran yang lebih pendek daripada uretra yang dimiliki laki-laki, yakni hanya berkisar sekitar 3,75 cm. Saluran ini membuka keluar tubuh melalui orificium uretra eksternal yang terletak di dalam vestibulum antara klitoris dan mulut vagina. Kemudian panjang uretra pada laki-laki itu cenderung menghambat invasi bakteri yang terkandung di kemih, yang biasanya terjadinya pada perempuan, karena pada perempuan lebih pendek. Jadi pada laki-laki itu lebih cenderung dapat menghambat invasi bakteri. Oke. Baik, mungkin sekian pemaparan materi mengenai sistem uropoitik dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.